Halo, selamat datang di segmen Pothead di YouTube-nya Potluck Podcast. Aku Yo Baswara dan di episode kali ini aku akan membandingkan perbedaan preamp dari beberapa audio interface yang harganya beragam. Jadi mulai dari harganya 1 jutaan sampai 8 jutaan. Jadi aku nggak akan ngebahas tentang fitur interface-nya secara detail, tapi lebih ke bagaimana perbandingan kualitas dari preamp-nya masing-masing audio interface ini, dan nanti bagaimana kualitas ketika melakukan rekaman. Jadi audio interface yang akan dibahas di episode kali ini ada Behringer UMC 202 HD, lalu ada M Audio Air 1924, Audien Evo 4, kemudian Focusrite Scarlett 2i4 Gen 2, Presonus Audiobox USB 96, Presonus Audiobox i2, dan yang terakhir ada Rodecaster Pro. Ya, memang Rodecaster Pro ini lebih masuknya ke kategori mixer, tapi kenapa masuk di jajaran video kali ini? Ya, biar seru aja, gitu. Jadi, bagaimana kualitas dari masing-masing audio interface ini, perbedaannya? Tonton terus video ini ya. Nah, untuk percobaan ini, aku menggunakan dua mic. Mic yang pertama adalah Behringer Ultra Voice XM8500. Mic ini relatif sensitif, jadi dia tidak memerlukan gain yang besar. Kemudian nanti kita akan juga mencoba mic yang terkenal memiliki atau membutuhkan gain yang besar, yaitu Shure SM7B. Nah, kalau di Behringer XM8500 ini, sekarang aku ada di posisi jam 12, di mana kalau di jam 12 itu aku mendapatkan di meteran menunjukkan range antara minus 18 sampai minus 15 untuk gainnya. Jadi kalau peaknya, dia akan ada di sini. Nah, peaknya itu seperti itu. Peaknya ada di minus 12 kurang lebih. Jam 2 misalnya, nah seperti ini. Meterannya menunjukkan range minus 12 dB sampai minus 9 dB. Kurang lebih aku kalau misalnya nge-VO tuh kurang lebih segini. Dan peaknya sendiri, dia akan sampai di sekitaran 4, minus 4. Kemudian kalau kita agak putar lagi, nah ini sudah mulai terdengar ada noise-nya di sini. Ini noise-nya ketika knob ada di posisi jam 4. Kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang aku kembalikan lagi ke jam 2 untuk input gain-nya. Dan ini adalah sampel suara dari preamp Midas, yaitu preamp yang ada di Behringer UMC 202 HD yang menggunakan Behringer Ultra Voice XM8500. Sekarang kita akan melihat bagaimana Shure SM7B bertemu dengan Behringer UMC 202 HD. Sekarang posisinya untuk gain levelnya ada di jam 12. Untuk gain meternya ini aku bisa melihat ada di minus 39 sampai minus 36 dengan peaknya ada di minus 33. Lalu kita coba untuk gain levelnya kita naikkan di jam 2. Untuk gain meternya ini bisa terlihat di minus 27 sampai minus 24 dengan peaknya itu sampai di minus 21. Lalu sekarang kita akan mencoba mencari bagaimana suara voice over perlu sampai posisi jam 5, yaitu di polling gitu, untuk kita bisa dapat suara di minus 12 sampai minus 9 dengan peaknya ada di minus 6. Dan mungkin untuk beberapa kali kayak misalnya posisi teriak gitu, kita bisa sampai posisi minus 3 untuk peaknya. Lalu, sayangnya di posisi ini kita sudah bisa mendengarkan suara noise seperti ini. Dan ini adalah sampel suara dari Shure SM7B bertemu dengan Behringer UMC 202 HD. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan merekam. Sekarang posisi gain-nya ini ada di angka 12. Nah, kalau misalnya di angka 12, ketika aku melakukan voice over seperti ini,
gain yang aku dapat itu ada di kisaran minus 24 sampai minus 21. Nah, sedangkan peak-nya itu aku akan bisa menemukan ada di minus 18. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membesarkan gain-nya lagi. Sekarang ada di posisi 2. Di posisi 2, ini aku mendapatkan di meteran menunjukkan minus 18 sampai minus 15 kurang lebih. Dan kalau peak-nya sendiri, ini aku akan bisa menemukan di minus 12. Nah, kalau misalnya aku melakukan voice over pada umumnya, biasanya aku akan mencoba untuk mencari dari minus 12. Jadi kita akan coba mencari terus sampai minus 12. Nah, ini kurang lebih udah seperti ini nih. Ini biasanya aku akan melakukan voice over seperti ini. Cuman ketika kita ada di posisi gain seperti ini, aku sudah mulai mendengarkan ada noise di belakang sana. Sekarang kita coba dengerin noise-nya dulu ya. Nah, itu dia sampel suara dari M-Audio R1924 yang menggunakan mikrofon XM8500 dari Behringer. Sekarang kita akan menggunakan Shure SM7B bersama dengan M-Audio R1924. Nah, sekarang posisinya untuk gain-nya ada di jam 12. Di posisi jam 12, aku bisa mendapatkan gain-nya minus 42 sampai minus 39. Kemudian kita coba untuk ada di jam 2. Untuk jam 2, ini gain-nya ada di minus 36 sampai minus 33. Sedangkan peak-nya ada di minus 30. Kemudian kita coba sampai menemukan noise. Kita sudah menemukan noise ada di jam 4. Kalau di jam 4 ini posisi gain meternya ini aku sampai di minus 24 sampai minus 21 dengan peak-nya ada di 15. Minus 15. Inilah sampel suara dari SM7B bertemu dengan M-Audio R1924. Audio interface yang berikutnya adalah Presonus Audiobox USB 96. Nah, terima kasih buat teman-teman dari Presonus Indonesia yang sudah meminjamkan audio interface ini dan bisa kita kulik di episode kali ini. Audio interface Presonus Audiobox USB 96 ini bisa kamu dapatkan di bundling Audiobox 96 Studio. Nah, kalau kamu pengen tahu lebih jauh tentang produk ini, kamu bisa cek video unboxingnya yang ada di sini. Nah, sekarang kita ada di jam 12 nih untuk gain inputnya. Kalau misalnya di jam 12 ini, kalau meteran di DAW, ini aku bisa melihat kurang lebih range-nya ada di angka minus 27 sampai minus 24. Sekarang kita akan coba geser ke jam 2 seperti biasanya. Nah, ini kalau misalnya dari 2, kita akan menemukan minus 18 sampai minus 15. Sedangkan peak-nya itu aku akan bisa sampai di minus 12 kurang lebih. Sedangkan kalau misalnya aku biasanya melakukan voice over, jadi kalau untuk meterannya akan menunjukkan minus 15 sampai minus 12, tapi peak-nya ada di minus 9. Kurang lebih seperti itu. Lalu, bagaimana dengan noise-nya? Kita akan coba sampai mendengarkan noise. Nah, ini kita sudah menemukan noise-nya. Posisi ini ada di jam 4. Nah, ini adalah sampel suara yang kita dapatkan dari Presonus Audiobox USB 96 dengan Behringer XM8500. Sekarang kita akan mencoba bagaimana Shure SM7B bertemu dengan Presonus Audiobox USB 96. Posisinya sekarang sudah ada di gain-nya ada di jam 12. Kemudian untuk gain meternya, ini aku bisa mendapatkan di minus 45 sampai minus 42 dengan peak-nya ini ada di sekitar minus 39. Kemudian kita akan coba untuk memposisikan di posisi jam 2. Kalau di jam 2, ini kita akan mendapatkan gain meter di minus 39 sampai minus 36.
dengan peaknya ada di minus 33 kurang lebih. Nah itu tadi kalau kita ada di gain level jam 2, lalu kita akan mencoba mencari bagaimana ketika aku melakukan voice over. Kalau kita sampai pol atau ada di jam 5 gain levelnya, ini aku bisa menemukan di gain meter minus 12 sampai minus 9 dengan peaknya ada di minus 6. Cuman untuk sampai di posisi jam 5 ini noise-nya sudah sangat terdengar sekali. Seperti ini. Nah, ini adalah sampel suara dari Shure SM7B bertemu dengan Presonus Audiobox USB 96. Nah, audio interface berikutnya adalah Presonus Audiobox i2. Audio interface ini bisa ditemukan bersama dengan bundling Audiobox i2 Studio. Dan kalau misalnya pengen cari tahu lebih jauh tentang produk ini, kamu bisa cek di video unboxing yang ada di atas ini. Nah, sekarang kita akan mencoba merekam. Ini sudah ada di posisi jam 12. Untuk jam 12 sendiri, ini untuk meterannya aku bisa mendapatkan di minus 30 sampai minus 33 kurang lebih. Kemudian kita coba untuk menggeser ke jam 2. Kalau di jam 2, meteran ini menunjukkan di minus 24 sampai minus 21. Sedangkan peaknya ini sampai di sekitaran 19 kurang lebih ya. Nah dari 2, ini aku akan coba mencari untuk supaya bisa sampai di voice over seperti aku biasanya. Ini aku voice over seperti biasa seperti ini. Ini ada di jam 4 kurang lebih. Dan untuk meterannya menunjukkan minus 12 sampai minus 9 dan peaknya sampai minus 6. Nah sekarang kita akan mencari untuk noise-nya sendiri ya. Nah noise-nya sudah mulai bisa didengar. Ini menunjukkan di jam 5. Kita dengarkan bersama-sama noise-nya. Nah ini adalah sampel suara dari Presonus Audiobox i2 bersama dengan Behringer XM8500. Lalu sekarang kita akan mencoba menggunakan Shure SM7B. Gain level ada di posisi jam 12. Ini aku melihat ada di level minus 54 sampai minus 51. Kemudian kita coba untuk gain-nya ada di jam 2. Untuk di gain level jam 2, ini sekarang aku menemukan minus 48 sampai minus 45. Lalu kita coba untuk posisi untuk gain meter seperti aku biasanya melakukan voice over, tapi ternyata bahkan sampai posisinya di jam 5 pun ini untuk gain meternya sampai di minus 18 dan minus 15 kurang lebih. Kemudian untuk peaknya sendiri ada di minus 12 kurang lebih. Untuk noise-nya sendiri, kita bisa dengarkan bersama-sama. Dan ini adalah sampel suara dari Shure SM7B bertemu dengan Presonus Audiobox i2. Di audio interface berikutnya, kita punya Focusrite Scarlett 2i4 Gen 2. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan proses merekam. Sekarang aku set di jam 12. Nah, kalau misalnya aku ada di jam 12 ini, aku akan mendapatkan meteran ada di minus 24 sampai minus 21 desibel. Kemudian kita akan coba lagi digeser ke jam 2. Nah, kalau ada di jam 2, untuk meterannya ini menunjukkan ada di minus 15 sampai minus 12 desibel. Sedangkan untuk peaknya itu sampai di 12 minus 9 kurang lebih. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari noise-nya. Kurang lebih noise ini sudah ditemukan ada di jam 4. Nah, di jam 4 ini noise-nya kurang lebih seperti ini. Nah, itu dia sampel suara yang dihasilkan dari Focusrite Scarlett 2i4 Gen 2 bersama dengan Behringer XM8500. Sekarang kita akan mencoba dari Shure SM7B bertemu dengan Focusrite Scarlett 2i4 Gen 2.
Nah, sekarang untuk gain-nya sendiri ini sudah aku set di jam 12. Kalau dalam posisi seperti ini, aku bisa melihat untuk gain meternya ini ada di posisi minus 39 sampai minus 36. Kemudian kita coba ke jam 2. Kalau di jam 2, gain meternya ini sampai di minus 33 sampai minus 30. Kemudian kita coba untuk bagaimana kita bisa melakukan voice over, tapi ternyata dengan posisi mentok atau di jam 5, ini posisi gain meternya ada di minus 18 sampai minus 15, dengan peaknya ini sampai di minus 12. Dan juga untuk noise-nya sendiri ini sudah sangat terdengar seperti ini. Dan itulah sampel suara dari Shure SM7B bertemu dengan Focusrite Scarlett 2i4 generasi 2. Audio interface berikutnya adalah Audien Evo 4. Jadi suara ini adalah menggunakan jam 12. Suara di jam 12 ini aku mendapatkan meteran di range minus 21 sampai minus 18. Kemudian untuk peaknya sendiri ini bisa sampai di minus 15. Kemudian kita geser ke jam 2. Di jam 2 ini kita bisa mendapatkan gain di minus 12 sampai minus 15 sampai minus 12, sedangkan peaknya ada di minus 9. Nah, ini kalau misalnya aku melakukan voice over, itu aku bisa ada di jam 2 lebih sedikit. Ini kemudian aku coba untuk mencari noise-nya. Nah, ini bahkan sudah sampai di posisi mentok jam 5, ini noise-nya nggak keluar. Mari coba kita dengarkan ya. Noise-nya sama sekali bersih untuk Audien Evo 4 ini, teman-teman. Sekarang kita akan mencoba untuk Shure SM7B bertemu dengan Audien Evo 4. Ini aku set di jam 12. Untuk gain meternya sendiri yang aku dapatkan adalah di minus 48 sampai minus 45 desibel dengan peaknya itu ada di minus 42. Ini kalau ada di jam 12. Kemudian kita akan coba untuk set di jam 2. Kalau di jam 2 ini aku mendapatkan gain meternya ada sampai di minus 36 sampai minus 33 desibel. Sedangkan untuk peaknya itu sampai di minus 30. Sedangkan kalau misalnya kita mau mencari posisi seperti biasanya aku melakukan voice over, ini bahkan sudah sampai di posisi mentok. Itu kita baru sampai di gainnya adalah minus 18 sampai minus 15 dengan peaknya ada di minus 12. Sedangkan untuk noise-nya sendiri sangat tidak terdengar. Jadi benar-benar clean, benar-benar bersih, nggak ada noise. Dan ini adalah sampel suara dari Shure SM7B menggunakan Audien Evo 4. Oke, dan audio interface yang terakhir adalah bukan audio interface sih sebenarnya. Ini adalah mixer dari Rodecaster Pro. Nah, sekarang kita coba bikin sampel suara menggunakan Rodecaster Pro. Ini aku mulai dari slider ada di posisi setengah. Kalau misalnya ada di posisi setengah, aku mendapatkan meteran di minus 21 sampai minus 18. Nah, kemudian kita sekarang coba untuk kalau aku biasanya melakukan voice over sampai di 3/4. Nah, kalau 3/4 ini aku bisa sampai minus 15 sampai minus 12. Kemudian bagaimana dengan noise-nya? Kita coba mencari noise-nya. Nah, ini noise-nya kita temukan di posisi slider dengan posisi full. Seperti ini, coba kita dengarkan bersama-sama. Dan ini adalah sampel suara dari Rodecaster Pro bersama dengan mic
Behringer XM8500. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan Shure SM7B dengan Rodecaster Pro. Seperti apa? Sekarang posisi suaranya aku ada di setengah. Slidernya ada di posisi setengah. Kemudian suara yang aku dapatkan ada di range 20 minus 27 minus 30 sampai minus 27. Nah, dari posisi slider di 3/4 kita akan coba mencari bagaimana kita biasa melakukan voice over. Nah, ini adalah sampel suara dari SM7B Shure bersama dengan Rodecaster Pro, dan sampai di posisi slider mentok pun ini aku bisa mendapatkan gain di minus 18 sampai minus 15 dengan peaknya sampai minus 12. Nah, bagaimana menurut kamu? Oke, itu tadi adalah sampel suara yang kita bandingkan menggunakan beberapa audio interface dengan range harga dari 1 jutaan sampai 8 jutaan. Ada Behringer UMC 202 HD, kemudian juga ada M Audio R1924, lalu ada Presonus Audiobox USB 96, ada Presonus Audiobox i2, lalu ada Audien Evo 4, ada Focusrite Scarlett 2i4 generasi 2, dan yang terakhir adalah mixer Rodecaster Pro. Nah, kalau aku pribadi, secara umum, aku lebih suka mendengarkan suaraku ketika menggunakan mixer Rodecaster Pro. Jadi suaranya tuh agak lebih bulat gitu rasanya. Tapi kalau dari preamp sendiri, kayak misalnya melihat distorsi atau noise-nya gitu, aku lebih suka memilih Audien Evo 4 karena dia minim noise gitu. Jadi kembali ke teman-teman, ketika memilih audio interface, ini harus mempertimbangkan kegiatan dan kegunaannya. Seperti aku nih, menjadi seorang voice over talent, nggak akan memilih menggunakan Rodecaster karena aku nggak perlu kayak 4 headphone, nggak perlu ada 4 channel, dan juga beberapa fitur-fitur lain yang membuat Rodecaster itu menjadi seharga 8 juta rupiah. Jadi, untuk teman-teman yang sekarang ingin membeli audio interface, saranku adalah benar-benar lihat kebutuhan dan perbandingan harganya. Jadi jangan lupa juga untuk fitur-fitur bawaannya diperhatikan, seperti ada software DAW-nya yang seperti ada FL Studio, ada Cubase atau Studio One dan lainnya. Kemudian juga ada plugins-nya, ada sampelnya. Perhatikan baik-baik hal-hal yang sekiranya bisa teman-teman dapatkan dari audio interface yang teman-teman pilih. Jadi, pertimbangkan benar-benar matang-matang saat teman-teman mau mencari audio interface, riset lebih dalam, kemudian juga mungkin bisa mencari di YouTube video-video yang sesuai review-reviewnya, kemudian mungkin bertanya ke teman-teman yang udah pakai gitu ya. Dan semoga video ini bisa juga jadi gambaran buat teman-teman memilih audio interface yang sesuai dengan kebutuhan dan budget dari teman-teman. Jadi teman-teman, terima kasih banyak untuk kamu yang sudah menonton video ini. Kalau misalnya suka, bisa kasih like. Kalau misalnya nggak suka, ya kasih dislike. Tapi kalau bisa sih jangan. Terus, kalau kamu merasa video ini berguna, silahkan share ke sosial media kamu supaya siapa tahu ada teman-teman kamu di sana yang juga membutuhkan informasi yang sama seperti kamu. Jangan lupa juga untuk subscribe dan juga nyalakan notifikasi supaya kamu selalu update informasi dari channel ini. Dan follow Instagram @podhead.id. Saya Yuk Baswara, pamit, terima kasih, sampai jumpa.